Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat media dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kami Salimna, Santri Multimedia An-Nasuhiyah. Nah, kali ini kita ada di acara Jagung-Jagong Berwawasan. Nah, teman-teman, kita kali ini kedatangan tamu nih. Namanya ada siapa, Mbak? Nama saya Anida Laili Alaya. Nah, Mbak Anida Lailia ini biasa dipanggil Mbak Nida, gitu ya kalau di pondok. Nah, Mbak Anida ini adalah salah satu mahasiswa IAIN Kudus dengan prodi IPS. Selain menjadi mahasiswa, dia juga menjadi santri di PPTI An-Nasuhiyah. Nah, sahabat media, katanya Mbak Anida ini itu loh suka geografi loh. Emang jurusannya IPS, tapi katanya dia itu lebih condong ke geografi. Nah, apa sih Mbak alasan kenapa sampean itu suka dengan geografi? Jika dilihat dari bahasa Yunaninya, secara Latin itu berasal dari kata geo dan sphere. Geo dan grapein, maaf. Nah, geo sendiri artinya bumi dan grapein itu artinya lukisan. Sehingga bisa disimpulkan secara istilah bahwa ilmu geografi itu tentang mempelajari atau menggambarkan dan mendeskripsikan tentang bumi itu seperti apa. Adapun menurut IGI adalah Ikatan Geografi Indonesia yang dikemukakan dalam forum Lokakarya di Semarang pada tahun 1988, yaitu mereka mengemukakan bahwa ilmu geografi itu mempelajari tentang persamaan dan perbedaan geosfer dalam lingkup kewilayahan dan keruangan, serta adapun menurut Oxford Dictionary bahwa geography study of the earth, surface and population and countries, seperti itu. Nah, kemudian ilmu geografi itu mempelajari apa aja sih, Mbak? Ya, ilmu geografi itu mempelajari dari segi geografi fisik dan geografi sosial. Jadi geografi fisik ini melingkupi seperti hidrosfer, antroposfer, biosfer, terus iklim, terus seperti suhu udara, seperti itu. Sedangkan kalau geografi sosialnya itu bisa melingkup dalam aspek kebudayaan, sosial, dan juga politik, seperti itu. Kalau demografi masuknya gimana, Mbak? Ya, itu kalau bonus demografi ya, itu masuknya dalam lingkup geografi sosial. Kemudian, nah tadi kan disebutkan kalau materinya sebanyak itu, mempelajari materi sebanyak itu, babnya juga ada banyak, ada yang geografi, yang sosial, yang satunya apa tadi Mbak? Fisik. Nah, ada yang fisik. Nah, apakah ada cara yang Mbak Nida lakukan untuk mempelajari sebanyak itu? Bagaimana kok bisa cepat hafal, ini kok bisa masuk gitu? Ya, pertama saya mengandalkan dengan metode mind mapping, yaitu dengan peta konsep, dan juga bisa mengandalkan buku saku geografi, sehingga itu bisa meminimalisir
beberapa poin-poin yang nanti bisa dijabarkan dengan pemahaman kita sendiri seperti itu. Nah, saya ini tertarik sama buku saku geografi. Nah, itu gimana? Itu buat sendiri atau beli? Jadi pertama itu beli ya, beli. Terus selama ikut bimbingan waktu masih sekolah aliyah itu saya juga membuat sendiri ringkasan-ringkasan dengan sepemahaman saya, dengan sesuka saya, dengan kalimat-kalimat yang saya mudah mengerti seperti itu. Emang Mbak Anita ini suka banget gitu ya sama geografi ya? Saking sukanya tuh kayak gak bisa buat move on gitu loh. Hampir pokoknya setiap hari tuh harus ada update buat geografi. Jujur nih, siapa yo yang memotivasi sampean itu kok bisa suka sama geografi? Saya aja sendiri yang anak IPS dulu. Saya belajar geografi banyak banget materinya kayak gitu loh. Oh gitu. Jadi motivasi dari awal ya dilihat dari Indonesia. Indonesia itu kan terletak pada Ring of Fire ya, yaitu cincin api Pasifik. Nah, di situ ketika Indonesia menepati letak Ring of Fire, itu banyak sekali gejala fenomena alam seperti gempa bumi, terus seperti gempa susulan di laut. Dan ketika saya waktu kecil itu melihat berita dengan adanya fenomena seperti itu, saya tuh langsung ya Allah, kok kayak terenyuh banget gitu loh. Terus kayak gak tega gitu loh. Jadi motivasi awal tuh bisa karena melihat gempa itu kayak gak tega gitu. Terus yang kedua, selama waktu sekolah menemukan geografi itu saya kenal dengan kakak kelas, sebut saja kakak kelas yang sangat spesial gitu. Jadi Siapa nih guys? Cewek pak, cewek. Nah, jadi beliau itu memberikan saya gambaran dengan skema geografi itu kayak gini. Kalau kamu misal mau terjun ke geografi, jadi beliau itu selalu memberikan dorongan seperti inspiratif yang sangat baik lah, bisa untuk jadi panutan kakak kelas yang pokoknya keren gitu. Terus selama waktu aliyah itu terjun di geografi, sempat kenal dengan teman-teman online dari berbagai banyak kalangan sekolah di Indonesia, karena melalui platform LES sendiri itu adalah Learn Art Science ya. Itu bisa ditemukan di akun Instagram. Salah satu inisiatornya ada 3 dan salah satunya itu Mbak Mentari. Mbak Mentari itu kenalan saya dari online. Beliau juga inisiator dari ekosistem art gitu. Jadi beliau itu juga memiliki background tentang geoscience dan geografi, karena beliau juga menang lomba dalam OGG ITB tahun 2019 kalau enggak 2020. Terus lewat platform LES itu Mbak Mentari dan teman-teman inisiatornya itu juga membuka IKTO, yaitu Instagram Takeover. Nah, di situ ketika narasumbernya itu dari NTU gitu. NTU kan Nanyang Technological University ya. Nah, itu salah satu univ top di dunia. Nah, itu ada di Singapura. Nah, di situ wow keren banget gitu narasumbernya kan. Nah, terus ketika saya tanya tuh sama Mbak Mentari, Mbak kok sampai dapat yang univ luar gitu? Iya, soalnya dia backgroundnya dari IESO. Nah, IESO itu International Earth Science Olympiad seperti itunya. Terus dia juga ketika saya ajak sharing yang anak NTU itu juga welcome gitu loh, enggak kayak ada batasan gitu, enggak. Dan ketika Orangnya ramah-ramah ya di sana. Iya, itu
gampangnya kayak background yang sama, jadi tuh kalau diajak deep talk nyambung gitu ya. Nyambung. Pernah ya saya itu menyampaikan opini saya sama si anak NTU itu, dan dia tuh bilang setuju, jadi aku kayak sebuah privilege ya. Oh. Kita sejauh ini tuh belum ada yang nyambung, ini kok nyambung gitu. Iya, terus jadi kan saya juga latar backgroundnya kan nggak terlalu wow ya kalau dibanding sama anak NTU itu tadi. Tapi ketika saya mengemukakan opini saya tentang Willow Project, ya Willow Project itu tentang pengeboran besar-besaran di Amerika Serikat yang mendapatkan banyak kontra karena di situ Willow Project sendiri mendapatkan dapat menambahkan karbon dioksida menjadi lebih banyak, sedangkan salah satu masalah tantangan global itu adalah perubahan iklim. Ketika karbon dioksida tersebut bisa melambung jauh, itu kan bisa merusak itu ya mbak, lapisan ozon ya, atmosfer itu, sehingga jika lapisan ozon tersebut semakin rusak, maka kan semakin berlubang gitu ya. Seperti halnya sudah dibuktikan dalam studi kasus kutub utara dan kutub selatan yang semakin mencahaya, seperti itu. Terus juga dalam Willow Project itu di sisi positifnya itu bisa menambah pemasukan kas negara. Namun yang lebih menggelitik itu ketika Willow Project itu ternyata ada di Amerika Serikat. Sedangkan Amerika Serikat sendiri itu adalah salah satu negara dominan ya. Sehingga ketika tantangan global itu dimusyawarahkan lah, didiskusikan bersama forum-forum besar negara lainnya, itu disatukan dalam sebuah konferensi tingkat tinggi, ataupun seperti tahun kemarin Indonesia menjadi tuan rumah G20 ya, itu kan membahas juga dalam perubahan iklim. Dengan perubahan iklim itu juga bisa mencakup 3 aspek. Pertama ada climate action atau aksi dalam penanganan iklim, yang kedua ada climate justice atau keadilan dalam iklim, dan yang ketiga ada climate change itu sendiri. Seperti itu. Jadi itu cakupannya memang benar-benar sangat luas ya. Iya. Nah ini mbak, jajannya dimakan nggak apa-apa, ini sama minum juga nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, di rumah sendiri, santai ya sahabat media. Nah, jadi yang memotivasi Mbak Anida ini untuk suka sama geografi itu yang pertama dirinya sendiri, yang kedua kakak kelas, yang itu kan Mbak. Iya. Akhirnya cowok ya. Nah, sejauh ini tuh pembahasan apa sih yang Mbak Anida sukai dari geografi itu, yang bejibun itu babnya? Ya, aslinya dari mulai awal ya, yaitu berkaitan dengan geografi fisik dan geografi sampai dengan materi pelajaran kelas 12 itu tentang negara berkembang dan negara maju. Nah itu, di situ ada beberapa yang paling saya sukai, yaitu di subbab atmosfer. Oh, atmosfer pertama, terus yang kedua ada kependudukan, menghitung angka kematian dan angka kelahiran. Terus mudah itu, enak itu. Iya. Tapi rumusnya banyak. Iya. Banyak kepol pokoknya. Sampai ada ledakan penduduk itu juga ada hitungannya ya. Terus yang ketiga itu sendiri adalah masalah perkotaan. Yang pembangunan berkelanjutan itu enggak sih? Ya, yang SDGs itu lah. Iya. Sustainable Development Goals. Oh. Ternyata suka itu ya guys ya, dia itu sama geografi. Ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih guys, untuk Mbak Anida. Nah, pertanyaannya yang keberapa kita ajukan ya? Selalu jawab dengan Nah, bagaimana sih Mbak impact dari sampean mempelajari ilmu geografi ini? Impact bagi diri sendiri ya, itu saya belajar bahwa dalam kehidupan
di bumi itu butuh dengan pengelolaan yang bijaksana dalam kebermanfaatan sumber daya ini. Karena sejatinya setiap generasi itu adalah penjaga planet bumi. Jadi sepintar-pintar kita mengolah, karena di sisi lain juga kita kan sebagai khalifah fil ardi kalau di dalam Al-Quran. Ini Mbak jajannya dimakan dulu enggak apa-apa, kayak aku. Santai aja ya guys ya. Iya. Nah, kan sekarang Mbak Nida itu ambil jurusan IPS gitu ya. Iya. Nah, kedepannya itu mau gimana? Mau menjalin karirnya ataukah masuk ke BMKG atau menjadi guru IPS atau melanjutkan studi lagi ke pendidikan geografi seperti itu? Amin, amin. Jadi gini ya, dalam mengenai masa depan itu pernah nggak sih kayak denger quotes bunyinya? Enggak pernah dengar. Tak pernah dengar pernah aku. Sebentar. Jadi gini, siapa dia kalau menyampaikan rencana terbesarnya maupun terkecilnya, sungguh orang tersebut itu rugi karena kebanyakan malah menjadi angan-angan. Tapi perspektif itu bisa lain ya kalau penerimaan maknanya dari orang-orang lain gitu maksudnya. Terus saya juga belajar bahwa masa depan itu seperti gempa. Gimana tuh? Jadi gini, gempa itu tidak bisa diprediksi tapi berpotensi. Wih, guys. Gitu. Terus Allah itu kan muqallibal qulub ya, maha membolak-balikan hati. Kadang hari ini pengennya ini pengen kayak gini, terus esoknya atau 1 tahun kemudian pengennya yang kayak gini, beda lagi seperti itu. Jadi intinya kan sekarang itu dinamis, jadi itu saya sendiri nggak bisa kasih tahu kalau berkaitan kayak masa depan gitu, profesi, karena takut kemakan omongan sendiri. Nah, dari semua hal yang pernah kita bahas, yang jajannya juga mau habis, ini pesan apa sih yang didapat dari geografi ini, Mbak Anida? Ya, pesan yang bisa diambil dari belajar geografi gitu ya. Ya. Nah, itu kita bisa menjaga keseimbangan bumi kita sendiri, bumi yang kita tempati, dengan cara menjaga mulai dari hal-hal kecil seperti menjaga lingkungan untuk tetap bersih dan terjaga, terawat agar tidak merusaknya, seperti halnya illegal logging gitu ya, atau pembabakan liar gitu, seperti itu. Terus jika dilihat semakin kontroversial masalah-masalah geografi sendiri itu, aslinya tantangan secara global itu banyak sekali yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam aspek geografi sendiri. Salah satunya itu jika di Indonesia bisa dilihat di kota Surabaya, yaitu ada sebuah urban sprawl, yaitu pemekaran wilayah di perkotaan yang semakin tidak bisa dikatakan tidak terkendali, tidak terencana, tidak teratur seperti itu, sehingga di situ seperti sebuah urban yang sangat-sangat padat sekali, bahkan bisa melebihi Jakarta seperti itu. Itu akibatnya tuh salah satunya karena lajunya urbanisasi, adanya mindset bahwa pindah ke perkotaan itu akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Aslinya mindset seperti itu bisa dikatakan salah ya teman-teman, karena di desa sendiri itu bisa kita mengolah dengan sekreatif dan seinovasi mungkin dengan apa yang ada, dengan cara memanfaatkan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya, seperti itu. Nah, kalau di desa kan biasanya ada kayak pertanian kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan ilmu geografi nih guys untuk pertanian. Misalkan kita hari ini menanam cabai. Setelah panen cabai, cabainya udah habis. Nah, kita bisa menggantinya dengan menanam padi. Namanya itu konservasi tanah, teman-teman. Masya Allah.
Nah, untuk pesan saya pribadi untuk semua mbak-mbak di pondok, jangan lupa jaga bumi kita. Kalau kita mandi misalkan atau apa, gunakan air sebaik-baiknya karena itu adalah bagian dari bumi kita. Nah, kita udah di acara penghujung nih guys. Kita udah membahas banyak hal tadi tentang geografi, kenapa alasannya Mbak Anida ini memilih geografi dan sebagainya. Udah banyak ilmu ya guys kita hari ini, ya kan Mbak? Ya, insya Allah barokah. Udah cukup ya guys, sampai jumpa lagi di Jajanan Jagung-Jagung Berwawasan episode selanjutnya. Katanya kok Mbak Ali sih? Katanya Mbak Anida ini punya pantun loh, gimana sih Mbak? Oke, Ayu Ting Ting beli kepiting. Thank you for watching. Yeay! Jangan lupa like, subscribe, and comment channel YouTube kami. Salimna, selalu di hati ya. See you. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.